Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan ini, saya Dewi Juliana Fitratan, NIM 1814521, Logistik 4A, akan mempresentasikan aliran supply chain management di PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam. Presentasi ini merupakan tugas praktikum dari mata kuliah Sistem Rantai Pasok dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nurmahitasari. Yang pertama, pengenalan perusahaan. PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam atau PTP Multipurpose merupakan operasional terminal multipurpose pertama di Indonesia dan berpengalaman dalam menangani kegiatan bongkar muat kargo berupa curah cair, curah kering, general cargo, dan lain-lainnya. PTP Cabang Pangkal Balam merupakan salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II atau Persero dengan fokus bisnis pada multipurpose terminal. Dengan pelayanan jasa PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam sebagai berikut, yaitu pelayanan barang. Pelayanan barang ini yaitu yang pertama jasa dermaga dan jasa penumpukan. Jasa dermaga ini berupa jasa tambat atau sandarnya kapal-kapal yang memuat kargo atau jenis barang lainnya. Serta jasa penumpukan berupa tempat penumpukan sementara atau CY. Serta yang berikut adalah pelayanan terminal. Ada yang yaitu stevedoring, shipping, receiving, dan penyewaan alat. Yang berikut adalah rupa-rupa usaha. Di sini dengan jenisnya itu retribusi alat, bunkering, dan jasa kebersihan kapal. Ya, untuk selanjutnya itu SCM pada PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam. Alur kegiatan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam yaitu yang pertama alur informasi. Untuk kegiatan alur informasi yang pertama adalah pendaftaran keagenan yaitu berupa dokumen administrasi perusahaan dan pendaftaran master kapal atau kapal agen. Selanjutnya itu pengajuan PKK atau pengajuan pemberitahuan kedatangan kapal, yaitu pihak yang terlibat dalam pengajuan kedatangan kapal yaitu KSOP. KSP yaitu Kantor Kesya Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan, selaku regulator atau sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Selanjutnya itu ada IPC selaku operator, di mana itu PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam sendiri. Yang ketiga adalah agen atau perusahaan pelayaran sebagai badan usaha yang melayani kebutuhan administrasi kapal dari kapal akan tiba hingga berangkat. Untuk sistem yang digunakan untuk pengajuan PKK yaitu sistem pelayanan Infonet, di mana sistem yang digunakan bertujuan untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan, yakni sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet. Dengan usernya sendiri adalah KSOP, agen, dan PBM atau perusahaan bongkar muat. Yang kedua adalah VMS atau Vessel Management System
sebagai sistem yang berbasis end user atau dari agen untuk melakukan pengajuan dokumen kapal. Yang ketiga adalah sistem SIM kapal sebagai sistem monitoring aktivitas kapal dengan usernya IPC atau PTP. Selanjutnya itu PPKB kedatangan atau permintaan pelayanan kapal dan barang. Untuk alur PPKB kedatangan yaitu agen pelayaran mengajukan PPKB bersifat PMS ke IPC. Kemudian IPC akan menetapkan pengajuan PPKB atau ke VMS ke KSOP. Kemudian KSOP akan mengapprove PPKB dan SPOG atau surat persetujuan olah gerak lewat sistem Inempornet. Kemudian output dokumen PPKB, SPK Pandu atau surat perintah gerak, Pandu, dan surat perintah olah gerak. Setelah itu untuk alur selanjutnya PPK pindah ini bila kapal itu akan berpindah tempat atau berpindah dermaga dari dermaga 1 ke dermaga 02, yaitu mengajukan PPKB pindah dengan mengikuti alur yang telah saya jelaskan tadi. Setelah itu PPKB keberangkatan. Setelah PPKB keberangkatan, setelah itu akan mengajukan SPB atau surat persetujuan berlayar bila kapal itu telah menyelesaikan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Pangkal Balam. Yang kedua adalah alur aliran barang, kegiatan operasi bongkar muat. Untuk kegiatan operasi bongkar muat sendiri, yaitu input dokumen perencanaan dan pengendalian bongkar muat. Setelah itu mulai proses di jam bongkar muat, identifikasi kegiatan bongkar muat sesuai dengan kesepakatan kerjasama. Setelah itu output hasil identifikasi kegiatan bongkar muat antara PBM dan PT dengan PTP. Tim bongkar muat melakukan realisasi bongkar muat sesuai jenis kegiatan pada pengguna jasa. Kemudian output dokumen kegiatan bongkar muat. Setelah itu tim operasi mulai melakukan penumpukan barang sesuai dengan dokumen bongkar muat barang. Setelah itu tim operasional melakukan bongkar muat untuk diteruskan ke pengguna jasa. Setelah itu, supervisor bongkar muat melakukan pengawasan dan pemantauan atas kegiatan bongkar muat yang dijalankan. Setelah itu, output bukti hasil pengawasan bongkar muat operasi dan prosedur kegiatan operasi bongkar muat selesai. Untuk aliran barang di PT Pelabuhan Tanjung Priok, Daung Pangkal Balam, saat ini kapal tambat, maka PTP selaku perusahaan bongkar muat melakukan bongkar muat barang. Melaksanakan bongkar muat ini diawasi oleh agen pelayaran yang mana merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap keamanan barang mulai dari barang dibongkar atau dimuat di pelabuhan hingga proses pengiriman barang menuju konsumen. Untuk kegiatan operasional bongkar muat barang di Pelabuhan Pangkal Balam terdiri dari 3, yaitu proses receiving, proses delivery, dan truk closing. Yang pertama adalah proses receiving. Proses receiving adalah kegiatan penerimaan barang dari pengguna jasa ke lapangan penumpukan sementara atau CY. Adapun alur prosesnya sebagai berikut. Yang pertama adalah menuju pintu gate-in. Truk kontainer memasuki area gate-in house kontainer terminal dengan membawa dokumen-dokumen. Kemudian petugas inspektor cek fisik dan cek dokumen. Kemudian supir
sopir truk menunjukkan receiving card dan entry di get in. Dan petugas cetak CMS dan serahkan ke supir truk. Kemudian supir truk akan membawa mobil truk menuju lapangan penumpukan. Setelah itu pengecekan bagi kelengkapan dokumen sebelum memulai kegiatan penumpukan di CY. Setelah itu selesai proses penumpukan, supir truk menerima EIR dan menuju pintu get out. Yang kedua adalah proses delivery. Proses delivery adalah kegiatan pengambilan atau pengiriman barang dari lapangan penumpukan sementara atau CY ke gudang penumpukan pengguna jasa. Untuk alurnya yaitu menuju mobil truk menuju pintu gate in, truk kontainer memasuki gate in house dan berhenti di entry gate. Supir truk menunjukkan SP2, selanjutnya entry di gate in. Setelah itu akan mencetak CMS untuk diserahkan ke supir truk. Kemudian mobil truk menuju lapangan penumpukan. Sebelum masuk, petugas inspektur cek fisik dan cek dokumen. Setelah pengangkutan kontainer ke mobil truk selesai, supir truk menunjukkan SP2 dan menerima EIR atau Equipment Interchange Receipt. Setelah itu mobil truk menuju get out. Yang terakhir adalah truk closing. Truk closing merupakan ialah fasilitas pengeluaran kontainer atau barang tanpa melewati penumpukan atau gudang dan langsung dimuat di atas truk untuk kemudian dikeluarkan dari kawasan dermaga. Dari alur rangkaian kegiatan yang terakhir adalah aliran uang. Aliran uang ini sebenarnya sudah berjalan dari pengajuan atau pengajuan kedatangan kapal ke dermaga, maka aliran uang itu sudah mengalir, di mana aliran uang ini bergerak dari sisi hilir ke sisi hulu. Sisi hulu merupakan pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, lapangan penumpukan, agen, sampai customer. Maka akan mendapatkan output berupa invoice dan perjanjian pembayaran. Dari alur rangkaian kegiatan penjelasan yang sudah disampaikan, di mana mulai dari kapal sandar hingga melaksanakan kegiatan bongkar muat di pelabuhan dan selanjutnya barang tersebut dikirim ke pemilik barang, maka disitulah proses aliran arus barang, arus informasi, serta aliran uang saling terintegrasi. Yang berikut adalah mitigasi risiko dari alur kegiatan dan alur informasi pada pelabuhan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam. Yang pertama yaitu aliran informasi. Aliran informasi ini untuk risikonya yang pertama adalah sistem error mulai dari pengajuan. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara pihak satu dengan yang lain. Yang ketiga, informasi pemberitahuan, kedatangan kapal yang tidak akurat. Yang keempat adalah terjadinya antrian di dermaga. Untuk risiko aliran barang, yang pertama adalah terjadinya trouble pada alat pembongkaran. Yang kedua, terjadinya kecelakaan kerja karena tidak menggunakan APD. Ketiga, terjadinya kemacetan lalu lintas pada saat pengiriman barang ke gudang pemilik. Yang keempat, ketidaklengkapan dokumen bongkar muat. Yang kelima, operator tidak kompeten dalam menangani atau mengawasi proses bongkar muat. Yang keenam adalah kesalahan penginputan data bongkar muat. Yang ketujuh, kondisi cuaca, hujan, badai, atau petir. Maka kegiatan bongkar muat yang menggunakan alat berat bisa saja dihentikan atau ditunda kegiatan pengerjaannya. Yang berikut adalah keterlambatan tenaga kerja bongkar muat, kurangnya pengawasan dalam proses bongkar muat, dan terakhir adalah menunggu kedatangan truk dari gudang owner.
Ya, untuk solusi dari alur kegiatan pada pelabuhan eh, Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam untuk aliran informasi. Untuk solusi yang pertama yaitu dibuatkan backupan data secara manual dan mengupgrade sistem yang terbaru. Yang kedua adalah berkomunikasi dengan baik dan saling berkoordinasi. Yang ketiga, dibuatkan jadwal informasi kedatangan kapal yang terstruktur. Yang keempat, diperiksa kelengkapan dokumen kapal atau dokumen muka muat lainnya. Untuk solusi aliran barang, yaitu yang pertama dilakukan maintenance secara rutin, dilakukan pengecekan berkala. Yang kedua, menggunakan APD pada saat beroperasi. Yang ketiga, diberikan pelatihan atau training kepada pegawai. Yang keempat, melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap data yang diterima sebelum dilakukan penginputan. Yang kelima, yaitu memberikan surat teguran kepada TKBM. Yang keenam, saling koordinasi antara pihak yang terkait dalam kegiatan bongkar muat. Yang terakhir adalah menambah armada transportasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai vendor manajemen inventory pada PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam. Yang pertama itu pengenalan vendor manajemen inventory. Menurut Tim Levy DKK tahun 2000, VMI atau Vendor Management Inventory merupakan strategi yang memerlukan waktu replenishment singkat dengan frekuensi pengiriman yang tepat waktu sehingga dapat mengurangi biaya persediaan. Dalam program VMI tersebut, perusahaan menentukan pemasok atau vendor untuk memenuhi pesanan berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh perusahaan, seperti proyeksi permintaan, data titik penjualan, dan jumlah produksi. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara perusahaan dan pemasok dengan cara berbagi informasi yang mengarah pada kecepatan respons yang lebih baik terhadap perubahan pasar, serta kebutuhan inventaris dalam jumlah dan jadwal yang telah ditentukan. Setelah itu, melalui kolaborasi ini, pemasok dapat membuat keputusan yang lebih akurat tentang pengisian ulang atau restock inventaris perusahaan, sehingga kemudian memberikan banyak manfaat bagi proses rantai pasok perusahaan itu sendiri. Ya, untuk manfaat vendor management inventory bagi supply chain perusahaan. Dalam proses, pihak pemasok atau vendor mendapatkan informasi terkait persediaan stok di perusahaan pelanggan yang menipis, untuk kemudian dilakukan proses restock jadwal produksi serta distribusi yang terstruktur dan menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Dan melalui proses tersebut, perusahaan yang menerapkan strategi VMI ini dapat mengurangi resiko stok habis, karena perusahaan tidak perlu memesan ulang barang di saat-saat terakhir tanpa mengetahui apakah pemasok memiliki kemampuan untuk mengisi stok kembali di waktu yang tepat yang sesuai tanpa menunggu operasional perusahaan. Oleh karena itu, bagian dari tujuan FEMA ini adalah untuk mengurangi ketidakpastian yang muncul, khususnya apabila pemasok tidak mengetahui status inventaris perusahaan. Yang berikut adalah tujuan manajemen inventory. Yang pertama itu menciptakan proses manajemen stok yang efektif dan efisien pada perusahaan, dan adanya dana, tenaga, dan waktu bisa dikeluarkan jika belum menemukan cara yang lebih efektif lagi. Yang kedua yaitu adanya manajemen ini dapat membantu untuk meminimalisir sumber daya yang akan dikeluarkan perusahaan. Perusahaan bisa mengintegrasikan sistem pengolahan barang dengan sistem lainnya yang lebih canggih. Jadi perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dengan menghemat sumber daya dari tenaga, dana, dan waktu. Adanya kondisi itu bisa meningkatkan pemasukan yang lebih tinggi bagi perusahaan.
Yang berikut adalah proses vendor manajemen inventory. Adapun proses yang dilakukan dalam pelaksanaan vendor manajemen inventory adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesepakatan perusahaan dengan vendor, di mana proses yang pertama kali dilakukan yaitu perusahaan membuat kesepakatan dengan vendor dengan memberikan daftar barang yang akan dibeli, komitmen jumlah barang yang akan dibeli dalam periode yang telah disepakati bersama. Yang kedua itu pembuatan purchase order. Apabila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, langkah selanjutnya yaitu pembuatan purchase order yang kemudian diikuti oleh supplier mengirimkan barang pertama sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir adalah pembayaran tagihan perusahaan. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu melakukan pembayaran tagihan perusahaan berdasarkan invoice yang dikeluarkan pihak vendor atau supplier sesuai dengan jumlah pengiriman yang telah dilakukan. Ya, dari pengenalan vendor manajemen inventory ini, penerapan vendor manajemen inventory terkait dengan proses kegiatan di PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam. Berdasarkan dengan pengertian dan penjelasan VMI yang sudah saya sampaikan, dan juga hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan pada perusahaan PTP, maka PTP Cabang Pangkal Balam secara tidak langsung menerapkan vendor manajemen inventory, di mana PTP Cabang Pangkal Balam ini mempunyai anak perusahaan yaitu JPPI Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia yang menangani peralatan yang digunakan PTP sendiri dalam beroperasi. Maka dari itu penerapan vendor manajemen inventory diterapkan oleh JPPI. Dikarenakan memiliki vendor-vendor persediaan peralatan bongkar muat, bahan bakar peralatan, dan peralatan maintenance lainnya. Maka dari itu dapat saya simpulkan dan saran yaitu yang pertama untuk kesimpulan untuk kegiatan bongkar muat di PTP Pangkal Balam menerapkan standar operasional prosedur sesuai Direktorat Operasi dan penggunaan jasa dermaga proses alur penyandaran kapal melalui KSOP, IPC, agen atau perusahaan pelayaran dengan sistem Inopornet, PMS, dan tim kapal. Yang kedua adalah strategi mitigasi diperlukan perencanaan dan pengkoordinasian serta pengendalian dalam menjalankan arus barang, informasi, dan uang dengan cara yang efisien dan efektif. Dan semua hal ini bergantung pada setiap pihak yang terlibat dalam rantai pasok di PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam. Untuk sarannya itu, PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam selaku salah satu perusahaan penyedia jasa kepelabuhanan yang didirikan oleh PT Pelindo patut diapresiasi dalam kinerjanya. Kedepannya diharapkan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam tetap dapat mempertahankan keunggulannya di bidang jasa layanan kepelabuhanan dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan strategi supply chain manajemennya. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan mengenai aliran supply chain manajemen di PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam dan penjelasan mengenai vendor manajemen inventory di Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam itu. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.